Agama apa sebenarnya yang dianut oleh Nabi Isa alaihissalam? Apakah beliau adalah Islam? Seluruh nabi dan rasul memiliki agama yang sama, yaitu Islam. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 130-133. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, dia adalah seorang yang jauh dari syirik dan kufur, dan dia seorang yang muslim. Dan sekali-kali dia bukanlah seorang yang musyrik. Quran Surah Ali Imran ayat 67. Semua nabi itu beragama Islam. Tidak ada agama lain selain Islam. Benarkah? Mari kita buktikan. Nabi, seseorang yang Allah utus seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Makanya jumlah Nabi banyak. Tapi kalau Rasul, tadi dari 120.000 Nabi, ada 313 Rasul. Jumlahnya Rasul sedikit. Siapa Rasul ini? Orang yang Allah utus membawa syariat baru, hukum-hukum baru yang menghapus syariat atau hukum sebelumnya. Tapi induk agama mereka Islam. Semua Nabi-Nabi Islam. Tidak ada Nabi yang bukan Muslim. Nabi sebelum Rasulullah. Ada berapa Nabi sebelum Rasulullah? Banyak. Setuju ya? Banyak. Dan ini dicatat di kitab sebelum Al-Quranul Karim. Urut-urutannya. Agama itu benar kalau Tuhannya namanya Allah. Sudah dibuktikan? Orang yang menyembah Allah menyebut Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahu, huwa Allah. Ketiga, tandanya laki-lakinya dihitan, perempuannya pakai jilbab, tidak makan makanan haram, tidak minum minuman yang haram. Ya, yang diterima oleh Tuhannya adalah sholat, zikir, sedekah. So, teman-temanku semuanya, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Mu'alaf Kainama, ya. Dia mengatakan bahwa Islam itu adalah agama semua nabi, ya. Jadi apa yang dilakukan yang diajarkan di kitab tertua yaitu Taurat, ya, itu diajarkan di dalam Islam, ya. Artinya agama Islam itu sudah ada jauh sebelumnya, begitu, ya. Adapun dasar argumen yang diambil oleh Ustadz Kainama, dia tentunya seperti kebiasaan dia adalah mencomot-comot ayat Alkitab,
kemudian lepas dari konteks. Ya, untuk itu saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu dulu ayat-ayat apa yang dijadikannya dasar oleh Ustadz Kainama. Pertama katanya, mengapa dikatakan bahwa Islam itu sudah ada di kitab tertua di dunia, dan tentunya Alkitab juga, seluruh Alkitab, karena dia juga mengutip dari Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru itu ajarannya semua ajaran Islam. Begitu, teman-teman, ya. Pertama katanya nama Tuhan itu Allah. Nah, seperti yang mereka yakini ya, nama Tuhannya adalah Allah. Nah, padahal nama Tuhan itu Jehovah. Ya, mungkin iya di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu tidak ada nama Jehovah, ya. Tapi kalau dilihat Tuhan lagi-lagi huruf besar semua, itu bahasa aslinya, kata aslinya adalah Jehovah, ya. Jehovah. Yesus itu artinya Jehovah yang menyelamatkan. Ya, jadi ada hubungannya, ya. Makanya disebut Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Arti kata Yesus, Jehovah yang menyelamatkan. Nah, ini Kainama tidak tahu, ya. Dia tidak mengkaji sampai sedalam itu. Jadi nama Allah itu adalah Jehovah, bukan Allah, ya. Allah itu adalah sebutan, bukan nama. Ya, sama kayak presiden, ya. Namanya bukan presiden, namanya Jokowi, begitu ya. Nah, itu. Atau direktur, namanya bukan direktur, namanya Pak Ali, misalnya begitu. Ali namanya, ya. Jadi Allah itu adalah sebutan untuk Sang Pencipta, sebutan, bukan nama, ya. Jadi maaf, Ustadz Kainama gagal paham, ya, dalam hal ini. Kemudian teman-teman, hal yang kedua, ya, yang dijadikannya sebagai argumen adalah adanya kata Bismillah katanya, ya. Dia mengutip di kitab Ezra, ya, di kitab Ezra, ya. Nah, ada kata Bismillah dengan nama Allah, nah, ya, dengan nama Allah. Di situ itu juga ditulis di situ Allah Tuhan di situ, maksudnya dengan nama Tuhan, ya, itu Jehovah, ya, Jehovah di situ, ya. Jadi dalam nama Jehovah, begitu, ya. Kemudian nomor 3 katanya, di Perjanjian Lama diajarkan yaitu berwudu, ya, berwudu. Dia mengutip Keluaran 30 ayat 20. Judulnya dari perikopnya adalah mengenai bencana pembasuh, ya, bencana pembasuh. Nah, saya bacakan, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Garis bawahi, supaya mereka jangan mati. Ya, supaya mereka jangan mati. Nah, demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itu ayat 21-nya. Lagi-lagi 2 kali dikatakan. Mengapa mereka harus membasuh kaki dan tangannya? Ya, supaya mereka jangan mati. Apa maksudnya? Supaya mereka jangan mati. Karena di dalam kemah pertemuan, ya, di dalam kemah pertemuan itu ada namanya Bait yang Maha Kudus. Ya, disitulah Allah bersemayam. Ya, Allah hadir di situ. Nah, orang kalau masuk ke dalam itu, ya, dengan kondisi yang najis, yang tidak bersih, dia bisa mati. Karena Allah itu Maha Kudus. Nah, harus diingat, ya, Ustadz Kainama, bahwa ada namanya dispensasi zaman. Ya,
ada namanya zaman perjanjian lama dan ada zaman perjanjian baru. Ini harus clear ya. Di dalam perjanjian lama itu Tuhan menetapkan ibadah ya, ibadah simbolik. Ya, ibadah jasmaniah. Ya, ibadah dengan badan. Makanya harus cuci tangan, harus cuci kaki, ya kan? Nah, sementara di perjanjian baru itu Allah menghendaki kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak pakai jasmani lagi, tapi hati, ya. Bukan tangan lagi yang dicuci, kaki yang dicuci, ya, bukan, tapi hati kita harus selalu bersih saat kita menghadap Tuhan. Ya, setiap saat itu hati kita yang dilihat Tuhan, yaitu hati yang bersih. Ya, hati yang bersih itu apa? Apakah hatinya dicuci pakai rinso? Ya kan? Apakah dadanya dibelah, hatinya dikeluarin lalu dicuci gitu, pakai air tertentu gitu ya? Oh, tidak, ya. Maksudnya sikap hati. Ya, sikap hati kita itu harus bersih. Artinya jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan dengki, iri, ya. Kemarahan. Nah, itu semua kenajisan di mata Tuhan. Itu yang tidak boleh disimpan di dalam hati. Makanya hati kita harus bersih. Nah, ini ibadah di perjanjian baru, ya. Nah, jadi di ibadah di perjanjian lama ini jangan dibawa-bawa lagi gitu, ya. Setelah perjanjian lama selesai, ya. Perjanjian lama selesai, bahwa perjanjian lama, ibadah di perjanjian lama itu adalah simbol, ya, simbolik, ibadah simbolik itu sudah selesai sampai Yohanes tampil, ya. Alkitab mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes tampil, ya. Setelah Yohanes tampil, dia berseru-seru, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika dia membuka jalan bagi Tuhan Yesus, maka masuk ke perjanjian baru. Jadi ibadahnya tidak pakai lagi ibadah jasmaniah, melainkan ibadah hakikat rohaniah. Ya, ini yang tidak banyak dipahami oleh Kainama. Oke? Nah, jadi nggak bisa diseret-seret lagi ke perjanjian baru, ya. Cuci kaki, cuci tangan, dan juga tujuannya beda banget dengan berwuduknya umat Muslim begitu, ya. Mereka berwuduk bukan supaya mereka mati kan, ya kan? Jangan supaya mereka mati, tapi supaya mereka bersih, ya. Sampai di situ saja. Tapi kalau di sini selain mereka bersih, supaya dia jangan mati, supaya mereka jangan mati, maka mereka harus membasuh tangan dan kaki dengan air. Nah, begitu. Jadi konteksnya sangat berbeda, ya. Jadi jangan dicomot-comot. Ya, dicomot-comot, ini beda kasus begitu, ya. Nggak bisa ditarik-tarik ke sana kemari, begitu ya. Konteksnya sangat berbeda dengan berwuduknya teman-teman yang Muslim ini, begitu. Teman-teman, selanjutnya alasan yang dijadikan sebagai dasar oleh Ustadz Kainama yaitu adanya kata Allahu Akbar katanya di Alkitab, ya. Makanya umat Islam kan juga mengucapkan takbirnya Allahu Akbar, ya. Jadi karena ada kata Allahu Akbar atau Allah Maha Besar di Alkitab, nah berarti ini Islam nih, gitu kan. Mari kita baca Nehemia 8 ayat 6, dia mengutip dari sini, ya. Kita lihat apa yang dibicarakan sebenarnya di dalam Nehemia 8 ayat 6. Ya, karena saya khawatir Ustadz Kainama ini gagal paham lagi begitu ya. Nah, kita lihat, teman-teman, saya bacakan untuk Anda semua. Ezra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Ya, jadi Ezra berdiri di atas mimbar kayu. Bayangkan ya, teman-teman ya, mimbar ya, berdiri di atas mimbar kayu. Sepertinya dia mau berkhotbah ini, ya, berkhotbah ya. Nah, di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maesa. Ya, itu di sebelah
kanannya. Ya. Sedangkan di sebelah kiri berdiri Pedaya, Mishael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ya. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Artinya mereka menghadap umat. Umatnya banyak gitu ya. Mereka di depan. Mereka di depan menghadap ke umat. Ya. Ezra berdiri sendiri di atas mimbar kayu. Di kiri kanannya yang tadi beberapa orang disebutkan namanya, dan juga ada orang di sebelah kirinya dan kanannya ya, teman-teman ya. Jadi dia paling tinggi berdirinya ya, karena dia di mimbar begitu ya. Dan umat itu ada di depan mereka. Nah, ketika Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat ya, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nah, waktu dia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Mungkin tadinya duduk ya, umat itu tadinya duduk ya. Kemudian waktu dia membuka kitab itu, semuanya bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, teman-teman, Kainama mengatakan bahwa Ezra sedang jadi imam, ya. Jadi orang-orang umat itu ada di belakang dia, gitu. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, semua sujud. Nah, begitu. Jadi kayak di masjid lah, begitu. Bukan begitu. Ya, ini beda ceritanya, begitu ya. Ezra itu sedang berkhotbah dengan membuka kitab tadi. Ya, untuk apa kitabnya dibuka? Pasti untuk dibaca dong. Nggak mungkin kitab dibuka langsung semua sujud, nggak mungkin. Pasti Ezra membuka kitab itu dan membacanya. Apa yang dia baca? Pasti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab itu. Nah, makanya umat tadi bangkit berdiri dan menyembah Tuhan. Ya, mereka berlutut, sujud, menyembah kepada Tuhan. Nanti diartikan lagi sholat, gitu kan ya. Nah, jadi sujud itu belum tentu sholat, begitu. Kalau sholat itu kan ada rukun sholatnya, ya. Harus bagaimana ada aturannya. Kalau ini tidak, begitu. Dan itu sewaktu-waktu. Kalau di Perjanjian Lama ada yang sujud, ya, itu sewaktu-waktu, ya gitu. Ya, bukan sesuatu yang rutin dilakukan seperti orang sholatnya di Islam, bukan. Ya, bukan sesuatu yang rutin, satu kewajiban, tidak. Ya, jadi jangan disalah artikan lagi. Tentang kata Allah Maha Besar itu bukan cuma di kitab Nehemia ini, begitu ya. Bukan di kitab Nehemia, ya, tapi di banyak ayat yang lain di kitab-kitab yang lain juga banyak ditulis Allah Maha Besar. Memang Allah itu Maha Besar memang. Ya, Allah itu Maha Besar, Dia Maha Kasih, Dia Maha Tahu, Dia Maha Adil, ya kan? Banyak sekali. Itulah sifat-sifat Allah. So, teman-teman, selanjutnya yang dijadikan dasar oleh Kainama, yaitu karena di kitab Perjanjian Lama ditulis dilarang makan babi, ya, katanya dilarang makan makanan yang haram, ya. Di Ulangan 14 ayat 8 itu dia mengutip dari sana, teman-teman. Kita lihat di Ulangan 14 ayat 8 itu dilarang makan babi, bahkan binatang yang lainnya juga disebutkan di situ, bukan cuma babi, ya. Nah, di sini Kainama lagi-lagi gagal paham, ya, bahwa saya sudah katakan ibadah di Perjanjian Lama itu adalah ibadah simbolistik, ritualistik, jasmaniah, ya. Jadi babi itu menyimbolkan kenajisan, ya, menyimbolkan kenajisan, teman-teman, ya. Jadi kenapa itu dilarang? Ya karena tata ibadahnya memang demikian, begitu. Tapi setelah zamannya Tuhan Yesus, ya, setelah di perjanjian baru, itu tidak ada lagi hewan-hewan yang dinajiskan atau diharamkan, begitu. Karena kita sudah beribadah di dalam roh dan kebenaran, ya, sudah ibadah dalam roh dan kebenaran.
Nah, seperti dikatakan di Matius 15 ayat 11, ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan ini, ya. Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Nah, ini ibadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah hakikat di Perjanjian Baru, ya. Di Perjanjian Lama ibadah simbolik, ya, jasmaniah. Makanya segala sesuatu berhubungan dengan jasmani, begitu, ya. Maka ditulis di situ juga babi hutan, ya, berkuku belah, tidak memamah biak, haram bagimu, ya. Nah, jadi itu semua adalah simbol kenajisan, karena ibadahnya adalah ibadah simbolik. Tetapi di Perjanjian Baru ibadahnya adalah ibadah hakikat. Jadi yang najis itu bukan lagi apa yang masuk ke dalam mulut, karena kalau makan babi pun, Anda mau makan apapun asalkan itu berguna atau untuk kesehatan Anda tidak mengganggu kesehatan Anda, silahkan dimakan. Nanti juga keluar di jamban, ya kan tidak akan tinggal di hati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Apa itu? Caci maki, ya kan, kemarahan, ya, ujaran kebencian, ya, sumpah serapah. Nah, itu semua yang najis itu. Begitu, itu yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulutnya lah yang najis, begitu. Karena hatinya najis, ya. Apa yang ada di dalam hati itu yang keluar ke mulut. Kalau hatinya najis, ya, kotor, maka keluar dari mulut juga kotoran semua, begitu, ya. Bahkan nama-nama binatang keluar semua, gitu. Kalau di Perjanjian Lama binatang-binatang itu yang masuk ke mulutnya. Itu nggak boleh, gitu. Ini binatang yang keluar dari mulutnya. Kalau di Perjanjian Baru itu menajiskan, ya, teman-teman. Jadi harus bisa membedakan. Saya harap Ustadz Kainama lebih pintar ya setelah ini, ya. Jangan gagal paham lagi itu. Jadi memang kalau tidak mengerti konsep peralihan tata ibadah, akhirnya ngaco begini, gitu. Ya. Jadi apa yang sudah tidak berlaku lagi, sudah digenapi, istilahnya sudah digenapi. Ibadah Perjanjian Lama, ibadah jasmaniah, simbolistik itu sudah digenapi dengan ibadah hakikat di Perjanjian Baru. Nah, Islam mengapa lagi kembali ke Perjanjian Lama, begitu? Apa yang sudah dibuang, ya kan, dipulung lagi, gitu, dipungut lagi, dijadikan daur ulang, begitu kan aneh, begitu. Harusnya sudah dialihkan ke ibadah rohaniah, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang harus dilanjutkan, bukan dijemput lagi yang sudah dibuang, begitu. Ya, yang sudah Tuhan nggak pakai lagi, itu yang dipungut lagi seperti pemulung aja, gitu kan, dipungut lagi, dipakai lagi, gitu, didaur ulang. Makanya nggak persis juga, gitu, karena daur ulang, gitu ya, gitu. Nah, teman-teman. Selanjutnya, Ustadz Kainama mengatakan mengapa para nabi itu adalah Islam, karena mereka bersunat, ya. Nah, semua laki-laki harus bersunat. Nah, Islam pun bersunat laki-lakinya. Makanya disebut para nabi ini yang terdahulu ini semuanya Islam, karena mereka bersunat. Nah, ini dikutip, ya, dari Perjanjian Lama oleh Ustadz Kainama. Tapi mari kita lihat apa sebenarnya maksud bersunat itu, ya. Nah, mari kita buka Kejadian 17 ayat 14, ya. Kejadian 17 ayat 14. Semoga tidak gagal paham lagi Ustadz Mu'alaf Kainama, ya. Nah, judul dari perikop Kejadian 17 ini adalah sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ingat teman-teman, ya, sunat ini judul, ya, judul perikopnya, ya. Jadi kalau kita membaca ayat Alkitab, jangan tidak dibaca perikopnya, nanti ngawur kalau nggak dibaca perikopnya, ya. Jadi maksudnya apa, kita menafsirkannya kemana-mana, begitu, karena tidak melihat konteks dari perikop ini, begitu. Jadi perikop
tentang sunat, yaitu sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Garis bawahi, ya. Nah, kalau sunat ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham, janji apa? Ya, Allah berjanji apa kepada Abraham? Mari kita baca ya. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya, teman-teman, jadi dulu Allah itu bisa menampakkan diri loh kepada para nabi loh. Dia menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa ya, dan kepada banyak nabi-nabi lainnya. Jadi Allah itu memang eksis, teman-teman. Bukan sesuatu yang ada di pikiran, bukan, dia eksis. Ya, dia bisa menampakkan diri dulu, ya. Nah, kepada para nabi. Jadi waktu itu Abraham ya berumur 99 tahun, Allah menampakkan diri kepadanya. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Itu janjinya. Apa janjinya Allah kepada Abraham? Membuat keturunan Abraham ini menjadi banyak. Bahkan dikatakan seperti pasir di laut. Ya. Nah, teman-teman. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Ya, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Nah, teman-teman, ya. Jadi janji Allah kepada Abraham untuk memberikan keturunan, ya. Kemudian keturunannya begitu banyak dan dia akan dijadikan bapa banyak bangsa, ya. Dan janji yang ketiga adalah, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Ya, jadi Kanaan, tanah Kanaan itu adalah tanah yang diberikan Allah sendiri kepada bangsa Israel, ya, kepada anak cucunya Abraham, teman-teman. Makanya jangan salah bahwa orang Yahudi, orang Israel kembali mengambil alih tanah itu karena memang miliknya, begitu. Memang itu diwariskan oleh Abraham kepada mereka, ya. Nah, kembali ke sunat. Sunat, ya. Ini adalah tanda perjanjian. Tanda perjanjian, ya. Dan ini sudah digenapi ketika janji itu sudah terjadi, teman-teman, ya. Jadi kalau janji itu sudah terjadi, ya sudah, gitu. Perjanjiannya sudah batal, tutup, close, ya, karena sudah terjadi perjanjiannya, ya. Abraham sudah memiliki keturunan, yaitu Ishak, ya. Bahkan dari gundiknya ada Ismail. Ya, tapi yang disebut keturunan Abraham adalah dari Ishak. Dari keturunan Ishaklah muncul raja-raja. Ya, dari keturunan Ishaklah muncul nabi-nabi berikutnya. Ya, nah ini sudah digenapi. Jadi sunat itu tidak perlu lagi. Ya, tidak perlu lagi karena janji Allah kepada Abraham sudah ditepati. Abraham sudah menjadi bapa banyak bangsa. Karenanya dia disebut sebagai bapa segala bangsa. Sudah digenapi. Abraham sudah disebut sebagai bapa segala bangsa. Ya, kemudian tanah yang dijanjikan yaitu tanah Kanaan sudah menjadi milik Israel. Sudah digenapi.
ya, sudah digenapi. Jadi semua janji ini sudah digenapi. Makanya sunat sebagai tanda perjanjian itu sudah selesai, gitu. Tidak perlu lagi dilakukan. Makanya di perjanjian baru, ya, sunat itu tidak dilihat lagi sebagai ibadah. Kalau Anda mau bersunat silahkan, mau Anda tidak bersunat juga silahkan, ya, karena itu tidak dilihat lagi sebagai ibadah. Nah, makanya di dalam Galatia 5 ayat 3 sampai 4 itu dikatakan, ya, itu dikatakan bahwa orang kalau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya, masih harus sunat dan lain-lain. Nah, dikatakan di sana dia lepas dari Kristus, ya, lepas dari Kristus, teman-teman. Jadi jangan salah, ya. Orang perjanjian baru, ya, itu tidak berharap kebenaran lagi dari hukum Taurat, ya, karena hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Selanjutnya, dalil dari Kainama, ya, mengapa dikatakan Islam itu sudah ada di kitab sebelumnya, ya, yaitu dia mengutip 1 Korintus 11 ayat 6 bahwa wanita harus berhijab, ya. Mari kita lihat. Jangan-jangan lagi-lagi gagal paham. Waduh, luar biasa, ya. Kainama ini. Sekali lagi saya katakan, jangan mencomot-comot ayat sembarangan, ya. Jangan mencomot-comot ayat sembarangan, lihat konteks. Dan kalau baca ayat, bacalah secara tuntas, ya. Tuntas, tas dari atas sampai ke bawah, baca dan lihat perikop. Nah, kalau begitu semoga tidak salah paham, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 11, ya. Kainama mengutip ayat 6. Saya bacakan dulu ayat 6-nya, ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudung kepalanya, ya. Jadi di sini dikatakan menjadi alasannya bahwa wanita harus berhijab katanya. Karena kalau tidak berhijab, dia harus dibotakin kepalanya. Begitu. Nah, kalau tidak mau dibotakin, ya udah berhijablah. Begitu, ya. Nah, ini stop dia sampai di situ. Dia baca cuman sampai di situ doang, ya. Mari kita lanjut ke ayat 14. Ini kuncinya. Ini kata kuncinya di sini, ya. Dan Kainama tidak sampai membaca sampai bawah, enggak, ya. Dia nggak baca sampai ke bawah, teman-teman, ya. Saya bacakan ayat 14, ya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, ya. Jadi laki-laki kalau berambut panjang itu adalah kehinaan, ya, teman-teman. Ayat 15. Tetapi dengarkan baik-baik Ustadz Kainama, ya. Mudah-mudahan Anda mendengarkan video saya, ya. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Makanya saya selalu berambut panjang. Ini kehormatan bagi saya, ya, mahkota. Ya, makanya Tuhan memberikan wanita itu rambut yang indah karena memang satu kehormatan bagi wanita bisa berambut panjang, teman-teman, ya. Jadi dia harus merawat rambutnya supaya rambutnya bisa panjang dan indah, begitu, ya. Nah, saya lanjutkan, ya. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab, catat ini baik-baik, Ustadz Kainama dengarkan ini baik-baik, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung, ya. Jadi rambut diberikan kepada perempuan untuk jadi penudung. Jadi penudungnya apa? Rambut apa? Rambut panjang. Nah, ya. Jadi please deh, ya. Bacalah ayat Alkitab itu secara tuntas supaya tidak salah paham. Kalau Anda gagal paham, kemudian Anda share ke jemaah Anda itu melakukan pembodohan. Karena apa yang Anda sharekan itu salah. Begitu, ya. Salah, tidak sesuai dengan fakta kebenaran.
Ya, oke. Jadi jangan diulangin lagi gitu. Saya udah keberapa kali merespon video Anda. Ya, ini yang keberapa kali gitu. Jadi caranya selalu sama. Anda suka mengutip-ngutip ayat Alkitab, dan ini memang banyak dilakukan oleh para mu'alaf ya, mengutip comot-comot ayat Alkitab seenak udelnya, menafsirkan seenak jidatnya. Akhirnya itu malu sendiri ketika kita counter gitu. Ya. Ketika kami mengcounter ini, meluruskan ini gitu. Kan kasihan. Ya, lebih kasihan lagi orang yang mendengarkan Anda.